Pemirsa, inilah hasil kualifikasi Piala Asia U23 2026 Matchday kedua, Sabtu tanggal 6 September tahun 2025, kita akan menyajikan informasi lengkap mulai dari klasemen terbaru, daftar top skor, top assist, hingga jadwal pertandingan selanjutnya di ajang kualifikasi bergengsi ini. Siapakah yang akan memimpin klasemen sementara, siapa pencetak gol terbanyak dan pemberi assist terbanyak sejauh ini, dan tentu saja, kapan laga berikutnya akan dimainkan. Semua akan kita bahas secara tuntas di sini. Hasil kualifikasi Piala Asia U23 2026 Matchday kedua, Sabtu tanggal 6 September tahun 2025. Pertandingan sengit tersaji antara Palestina vs Kirgistan. Skor akhir Palestina 1-2 Kirgistan. Gol Palestina dicetak oleh El Haija pada menit 90+3. Sementara Kirgistan memastikan kemenangan lewat K. Merek di menit 81 penalti, dan menit 90+5. Statistik pertandingan menunjukkan laga berlangsung ketat. Ball possession, Palestina 54% sampai 46% Kirgistan. Shots on target, 6-6. Total operan, Palestina 432 sampai 387 Kirgistan. Akurasi operan, 82% sampai 78%. Pelanggaran, Palestina 10-9 Kirgistan. Hasil kualifikasi Piala Asia U23 2026 Matchday kedua, Sabtu tanggal 6 September tahun 2025, Iran tampil perkasa dengan kemenangan telak 4-0 atas Hong Kong. Gol-gol kemenangan Iran dicetak oleh Jafari menit 70, Razaginia menit 73, Kataheri menit 87, dan 90+3. Statistik pertandingan benar-benar menunjukkan dominasi Iran, ball possession, 78% sampai 22% shots on target, 10-0 total operan, 510 sampai 176 akurasi operan, 88% sampai 54% pelanggaran, 6-10. Pemirsa, inilah hasil kualifikasi Piala Asia U23 2026, Matchday kedua. Pertarungan seru antara Bahrain melawan India berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan India. Gol pertama lahir di menit 31 lewat sepakan keras M. Suhail yang membuat kiper Bahrain tak berkutik, dan drama terjadi di menit akhir. Singh Sifado memastikan kemenangan India dengan gol di menit 90+5, luar biasa. Dua gol penting yang mengunci 3 poin penuh untuk India, meski Bahrain unggul dalam ball possession 60% berbanding 40%. Namun India tampil lebih efektif dengan 6 tembakan on target, sementara Bahrain hanya mampu mencatatkan 2 percobaan saja. Pemirsa, luar biasa sekali. Inilah hasil kualifikasi Piala Asia U23 2026, Matchday kedua. Timnas Jordania tampil menggila dengan kemenangan telak, tidak tanggung-tanggung, 11 gol tanpa balas menghantam Butan. Gol-gol Jordania tercipta bak hujan deras. Fakhouri mencetak 4 gol di menit 3, 48, 56, dan 82. Sabra ikut menambah 2 gol di menit 15, dan 45+1. Kahlan menambah gol menit 18. Belum selesai sampai di situ, Alsa ke-79, Samame 90+2, hingga Menayes menit 90+4 ikut mencatatkan namanya di papan skor. Statistik jelas menggambarkan dominasi total Jordania, penguasaan bola 82% berbanding hanya 18% milik Butan. Tembakan on target 16 kali, sementara Butan sama sekali tak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Pemirsa, inilah hasil kualifikasi Piala Asia U23 2026, Matchday kedua hari Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025. Di stadion, Tajikistan benar-benar tampil perkasa menghadapi Nepal dengan skor telak 4-0. Gol-gol Tajikistan dicetak oleh Aziz Buf di menit 39 dan 58, kemudian disusul oleh Rahmat Zoda di menit 89, dan ditutup dengan gol telat Saripov di menit 90+1. Statistik pun menunjukkan dominasi mutlak Tajikistan. Penguasaan bola 75% berbanding hanya 25% milik Nepal. Tajikistan melepaskan 9 tembakan tepat sasaran, sementara Nepal hanya mampu mencatatkan 1. Operan mereka mencapai 476 dengan akurasi 87%. Pemirsa, inilah hasil luar biasa dari kualifikasi Piala Asia U23 2026,
matchday kedua hari Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025. Qatar benar-benar mengamuk di lapangan. Mereka membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 13-0. Deretan gol Qatar tercipta sejak menit-menit awal melalui Sayyad menit 4, Sarsani menit 6, Hamzah menit 11, Surak menit 13, lalu Hussein menit 20. Tak berhenti di situ, Sayyad menambah pundi-pundi gol di menit 23, 54 dan 58. Gol lainnya dicetak oleh Muhammad menit 35, Nourel dan menit 56, dan 57, serta Brimil di menit 83. Statistik pun sangat timpang. Penguasaan bola, 86% untuk Qatar, hanya 14% bagi Brunei. Qatar melepaskan 19 tembakan tepat sasaran, Brunei tak mampu melepaskan satu pun. Operan Qatar mencapai 532 dengan akurasi 89%. Pemirsa, inilah hasil kualifikasi Piala Asia U23 2026, matchday kedua hari Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025, Australia tampil begitu superior menghadapi Timor Leste dengan kemenangan telak 6-0. Gol-gol Australia tercipta lewat permainan agresif sejak babak pertama, menit 23, menit 27, menit 36, lalu menit 68, dan ditutup dengan dua gol cepat di masa injury time menit 90+1, dan 90+3. Statistik pun benar-benar dikuasai Australia, ball possession 66% berbanding 34% milik Timor Leste. Australia mencatatkan 17 tembakan lepas, dengan 11 on target, sementara Timor Leste hanya 2 kali mengancam gawang. Umpan-umpan Australia sangat rapi dengan total 497 operan dan akurasi 90%. Pemirsa, inilah hasil kualifikasi Piala Asia U23 2026, matchday kedua, Sabtu tanggal 6 September tahun 2025. Korea Selatan benar-benar tampil garang menghadapi Timor Leste dengan kemenangan telak 7-0. Gol-gol Korea dicetak oleh Ji-hoon di menit 43, Kyudong di menit 45+4, Sang Hyok menit 50, dan 90+2, lalu Seung-ho menit 61, serta 70, dan ditutup oleh Do-yoon di menit 71. Statistik pun memperlihatkan dominasi penuh Korea Selatan. Penguasaan bola 66% lawan 34% milik Timor Leste. 23 percobaan tembakan, 11 diantaranya tepat sasaran, sedangkan Timor Leste hanya mampu melepaskan satu tembakan ke gawang. Total operan Korea mencapai 497 dengan akurasi 90%. Pemirsa, inilah hasil mengejutkan dari kualifikasi Piala Asia U23 2026, matchday kedua hari Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025. Mongolia benar-benar tak berdaya menghadapi ketajaman Malaysia. Skor telak 0-7 menghiasi papan skor. Gol-gol datang bertubi-tubi, Alif menit ke-14, Hadi menit ke-16, lalu hat-trick cepat dari Tierney pada menit 38, 48, dan 49. Disusul Yuslan menit ke-63, serta Bashir menit ke-69 yang menutup pesta gol Harimau Muda. Dari sisi statistik, dominasi Malaysia tak terbantahkan. Ball possession 65% berbanding 35% milik Mongolia. Total operan Malaysia mencapai 456 kali dengan akurasi 87%, jauh meninggalkan Mongolia yang hanya 217 operan dengan akurasi 62%. Bahkan Mongolia sama sekali tak mampu melepaskan shot on target, sementara Malaysia mencatat 4 tendangan tepat sasaran yang berbuah gol. Pertarungan sengit terjadi antara Singapura melawan Vietnam. Pertandingan berlangsung ketat. Namun akhirnya Vietnam berhasil memetik kemenangan tipis dengan skor 0-1. Gol penentu tercipta di menit ke-79. Benar-benar menjadi pukulan telak bagi Singapura yang bertahan cukup disiplin sepanjang laga. Dari sisi statistik, Vietnam menunjukkan dominasi mutlak dengan 71% penguasaan bola berbanding hanya 29% milik Singapura. Tercatat 476 total operan dengan akurasi 84% bagi Vietnam, jauh di atas Singapura yang hanya mampu mencatat 198 operan dan akurasi 71%. Vietnam juga lebih tajam dengan 6 tembakan tepat sasaran, sedangkan Singapura hanya mampu melepaskan 2 tembakan on target. Alhamdulillah, inilah hasil gemilang dari kualifikasi Piala Asia U23 2026, matchday kedua, Sabtu tanggal 6 September tahun 2025.
Indonesia berhasil menghancurkan Makau dengan skor telak 5-0. Gol-gol Garuda Muda tercipta lewat Leong di menit ketiga, Arhan Fikri menit ke-17, Hanan di awal babak kedua menit ke-47, lalu Zanadin menit ke-67, dan ditutup Struik di menit ke-79. Dominasi Indonesia benar-benar tidak terbantahkan. Lihat saja statistiknya, penguasaan bola 80% berbanding hanya 20% milik Makau. Indonesia melepaskan 25 tembakan, 16 diantaranya tepat sasaran, sementara Makau tak mampu mencatat satupun shot on target. Operan Garuda Muda sangat rapi, 710 kali dengan akurasi 91%, jauh meninggalkan Makau yang hanya 112 operan dengan akurasi 56%. Hanya 3 pelanggaran dilakukan Indonesia, membuktikan mereka bukan hanya menyerang, tetapi juga disiplin dalam bermain. Dengan kemenangan besar ini, Garuda Muda semakin percaya diri menatap laga berikutnya dan membuka lebar peluang untuk lolos ke Piala Asia U23 2026. Pemirsa, inilah klasemen sementara grup A kualifikasi Piala Asia U23 2025. Di posisi puncak ada Jordania, tampil sangat perkasa dengan kemenangan telak 11-0, membuat mereka kokoh di urutan pertama dengan 3 poin. Di tempat kedua ada Turkmenistan, juga meraih kemenangan meyakinkan 5-1, mengumpulkan 3 poin namun masih kalah selisih gol dari Jordania. Sementara itu China Taipei harus puas berada di peringkat ketiga setelah kalah 1-5, dan Butan terpuruk di dasar klasemen usai dibantai 0-11. Grup B kualifikasi Piala Asia U23 2025, peringkat pertama ditempati Jepang, tampil sempurna dengan 2 kemenangan dari 2 laga, mengoleksi 6 poin dan mencetak 5 gol, hanya kebobolan 1. Di posisi kedua ada Kuwait, meraih 1 kemenangan dan 1 imbang, mengumpulkan 4 poin dengan catatan gol 1-0. Sementara Myanmar berada di posisi ketiga, baru mengoleksi 1 poin dari 2 laga dengan selisih gol 1-2. Dan di dasar klasemen, Afghanistan harus puas di posisi keempat tanpa poin, setelah menelan 2 kekalahan dengan catatan gol 0-4. Grup C kualifikasi Piala Asia U23 2025. Peringkat pertama ditempati Vietnam, tampil sempurna dengan 2 kemenangan dari 2 laga, mengoleksi 6 poin dan catatan gol 3-0. Di posisi kedua ada Yaman, juga meraih 2 kemenangan dari 2 laga, mengumpulkan 6 poin dengan catatan gol 3-1. Sementara Singapura berada di posisi ketiga, belum meraih kemenangan dan baru mengoleksi 0 poin dari 2 laga, dengan selisih gol 1-3. Dan di dasar klasemen, Bangladesh harus puas di posisi keempat tanpa poin, setelah menelan 2 kekalahan dengan catatan gol 0-3. Sementara grup D kualifikasi Piala Asia U23 2025, peringkat pertama ditempati Australia, tampil luar biasa dengan 2 kemenangan dari 2 laga, mengoleksi 6 poin dan catatan gol fantastis 20-0. Di posisi kedua ada China, meraih 1 kemenangan dan 1 imbang, mengumpulkan 3 poin dengan catatan gol 2-1. Sementara Timor Leste berada di posisi ketiga, belum meraih poin setelah menelan 2 kekalahan, dengan selisih gol 1-8. Dan di dasar klasemen, Kepulauan Mariana harus puas di posisi keempat tanpa poin, setelah kalah telak di laga perdana dengan catatan gol pukul 0-14. Sementara grup E kualifikasi Piala Asia U23 2025, peringkat pertama ditempati Kirgistan, tampil solid dengan kemenangan di laga perdana, mengoleksi 3 poin dengan catatan gol 2-1. Di posisi kedua ada Uzbekistan, juga meraih 3 poin berkat kemenangan telak 4-0 di pertandingan pertamanya. Sementara Palestina berada di posisi ketiga, mengumpulkan 3 poin dari 2 laga, dengan catatan gol cukup produktif 6-2. Dan di dasar klasemen, Sri Lanka harus puas tanpa poin setelah menelan 2 kekalahan beruntun, dengan catatan gol buruk 0-9. Grup F kualifikasi Piala Asia U23 2025, Thailand memimpin dengan 3 poin usai menang 4-0 di laga perdana. Malaysia di posisi kedua, juga 3 poin dari 2 laga dengan selisih gol 7-1. Lebanon mengekor di posisi ketiga, 3 poin dari 1 laga dengan catatan gol 1-0. Sementara Mongolia terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, kebobolan 13 gol dari 2 pertandingan. Sementara grup G kualifikasi Piala Asia U23 2025, Irak kokoh di puncak dengan 2 kemenangan sempurna,
mengoleksi 6 poin dan selisih gol 9-1. Kamboja mengejutkan dengan 1 kemenangan dan 1 imbang, mengumpulkan 4 poin tanpa kebobolan, gol 1-0. Oman berada di posisi ketiga dengan 1 poin dari 2 laga, catatan gol 0-1. Sementara Pakistan terpuruk di dasar klasemen, tanpa poin dari 2 laga, hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 9. Grup H kualifikasi Piala Asia U23 2025. Qatar Perkasa di puncak klasemen, menang telak 13-0 di laga perdana dan mengoleksi 3 poin. India membuntuti di posisi kedua dengan 3 poin, usai menang 2-0. Bahrain di urutan ketiga, belum mendapat poin setelah kalah 0-2. Sementara Brunei Darussalam berada di dasar klasemen, kalah telak pukul 0-13 di laga perdana. Sementara grup I kualifikasi Piala Asia U23 2025, Uni Emirat Arab memimpin dengan kemenangan telak 13-0 di laga perdana, mengoleksi 3 poin. Iran membuntuti di posisi kedua, juga dengan 3 poin usai menang 4-0. Hong Kong di posisi ketiga, belum meraih poin setelah kalah 0-4. Sementara Guam berada di dasar klasemen, juga tanpa poin usai kalah pukul 0-13. Inilah dia klasemen sementara grup J kualifikasi Piala Asia U23 2025 yang benar-benar panas. Korea Selatan tampil luar biasa. 2 pertandingan, 2 kemenangan, mencetak 11 gol tanpa kebobolan. Luar biasa, mereka benar-benar menunjukkan kelasnya dan kini kokoh di puncak dengan 6 poin penuh. Tapi jangan lupakan Indonesia, Garuda Muda kita masih menjaga asa. Dari 2 laga, 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, mengumpulkan 4 poin dengan catatan 5 gol tanpa kebobolan. Pertahanan kokoh, serangan tajam, Indonesia siap bersaing. Laos berada di posisi ketiga, baru mengemas 1 poin dengan selisih gol minus 0-6. Mereka harus berjuang keras bila ingin tetap bertahan di persaingan. Dan di dasar klasemen ada Makau, 2 laga berakhir dengan kekalahan, kebobolan 10 gol tanpa mampu mencetak 1 pun. Berat, tapi perjalanan masih ada. Klasemen sementara grup K, Tajikistan puncaki klasemen dengan kemenangan telak 4-0. Suriah di posisi kedua, juga raih 3 poin usai menang 2-1. Filipina dan Nepal masih tanpa poin setelah kalah di laga perdana. Itulah pemirsa klasemen sementara kualifikasi Piala Asia U23 2025, dan tentu saja, kita semua masih menantikan kiprah Garuda Muda Indonesia di ajang ini. Dukung terus tim kebanggaan kita agar bisa melangkah jauh dan mengharumkan nama bangsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya selalu update kabar terbaru Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia 2025.